Good morning student primary 1A. Jumpa lagi dengan teacher ya. Nah, ini pembelajaran video pembelajaran yang kedua untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Ini bukunya. Lalu kita masuk ke tema 9 ya, itu bersopan santun. Nah, tahu kan kalian mengenai sopan santun? Nah, sopan santun apalagi kita sebagai anak ya, itu kalau dengan orang tua ya, tingkah laku kita, ucapan kita. Nah, jadi kita harus sopan ya, ngomongnya yang baik, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah. Nah, itu ya, jadi sopan. Lalu banyak sekali perbuatan sopan santun yang kita lakukan, walaupun terhadap sesama teman ya, dengan gurunya, dengan mama, dengan papa, itu kita harus sopan santun ya. Arti lainnya itu ada di halaman 87. Sopan santun itu sifat hormat dan baik. Nah, jadi ini semua mengenai kebaikan. Nah, itulah sopan santun ya. Oke, nah sekarang buka halaman 80. Di sini ada 6 gambar. Jadi kalian nanti dengarkan, teacher akan membacakan cerita mengenai siapa sih ini 6 orang ini, lalu kebaikan apa yang mereka lakukan ya, gitu. Lalu bagaimana sikap kita kepada mereka. Nah, sekarang kalian dengarkan cerita teacher, nah sambil melihat gambar itu. Nah, ceritanya ini ada di halaman 87. Ini ceritanya. Judulnya adalah orang-orang berjasa. Ternyata ada banyak orang yang berjasa membantu kita. Kalau kita pergi naik kendaraan ke sebuah tempat, ada petugas parkir yang membantu kita mencarikan tempat parkir. Nah, ini yang petugas parkir. Kalau kita akan membayar barang ya, lalu selanjutnya kita beli di toko, ada kasir yang menghitungkan jumlah pembelian kita. Ini contohnya seperti kalau kita ke Alfamart, Indomaret, lalu kita mau bayar barang. Nah, disitulah tempat kasir ya. Lalu kalau kita makan di restoran, ada pramusaji yang mencatat pesanan kita dan membawakan makanannya ke meja. Nah, kalau kalian makan di restoran, itu kan ada nanti mbak-mbak atau mas-mas ya, pramusaji datang mencatat pesanan, nanti lalu mengantarkan makanan. Nah, itulah pramusaji. Lalu jalan di kota menjadi bersih karena ada para penyapu jalan. Mereka membersihkan daun atau sampah yang berserakan. Sampah itu diambil dan dikumpulkan oleh petugas sampah. Nah, coba bayangin kalau di jalan di kota Palembang ini tidak ada penyapu jalan. Kalian setiap melintas di jalan raya pasti nanti terisi ya, karena banyak sampah di mana-mana. Nah, ini adalah tugas penyapu jalan sehingga jalan kita bersih, enak dilalui ya. Itu jadi tidak ada sampah yang berserakan. Selanjutnya, orang yang juga berjasa untuk kita ialah petugas keamanan. Mereka berjaga untuk membantu kita bila kita mendapat musibah. Nah, ini petugas keamanan ini banyak. Contohnya polisi, lalu satpam ya, atau security. Nah, itu petugas keamanan. Jadi kalau ada apa-apa nanti dia yang akan bertindak. Oke, nah lalu ada banyak orang di sekitar kita yang siap membantu kita. Sikap sopan santun apa yang harus kita tunjukkan kepada mereka? Nah, lalu sikap santun kita itu ya, kalau kita bertemu dengan tukang parkir, ya kita harus mengucapkan terima kasih ya, karena kendaraan kita sudah dijaga dengan baik, sudah dibantu mencari tempat yang kosong untuk parkir motor atau mobil kita, dan juga memberi imbalan ya, biasanya rata-rata hanya 2.000 atau 5.000 atau 3.000 gitu ya. Nah, itu contohnya. Dan juga dengan penyapu jalan ya, pasti kita sering lihat di jalan itu mereka menyapu jalan, jadi kita juga tidak boleh mengganggu mereka. Kalau di jalan ya lalui jalur yang baik ya, tidak mengganggu mereka ya, atau buang sampahnya sembarangan di jalan. Nah, itu juga bukan sikap sopan santun. Jadi kita jangan buang sampah di jalan itu, dan banyak lain contohnya. Oke. Nah, kalau contohnya di sekolah atau di kelas, nah ketika kalian masuk ruang kelas, tidak boleh langsung berlari atau nyelonong sendiri masuk kelas ya, apalagi ketika ada teachernya, ada gurunya. Tidak boleh berlari, tidak boleh teriak-teriak. Jadi yang pertama harus mengucapkan salam ya, mengucapkan salam, lalu mencium tangannya ya, kalau tidak ada pandemi ini ya. Di situ di sekolah kita biasanya seperti itu. Lalu berbicara yang sopan. Nah, ini di halaman 82 ya. Kepada teman kalau kita berbuat salah ya.
Jadi kita tidak boleh ya menyalahkan orang lain, tapi kita harus meminta maaf. Penyebabnya apa? Kalau kita yang salah, kita harus meminta maaf gitu ya. Dan juga menolong teman, mengucapkan terima kasih, lalu kalau izin atau mengucapkan permisi tergantung situasinya. Misalnya mau pamitan ya, berangkat sekolah pamitan dengan orang tua gitu. Lalu kalau ketika belajar di kelas kalian mau pergi ke toilet, minta izin dengan teachernya. Nah itu sikap sopan. Lalu memanggil orang yang lebih tua, nah misalnya dengan mama papa, dengan kakek nenek, atau dengan teachernya gitu ya. Jadi yang sopan. Pokoknya tingkah laku, ucapan ya, kelakuan kita itu menunjukkan hal yang baik terhadap sesama. Oke? Nah, di situ ada bermain peran di halaman 82. Itu contohnya situasi A, seorang anak sedang naik sepeda. Dia menabrak seorang ibu. Nah, apa yang harus dilakukan anak itu kalau menabrak seorang ibu? Ya, yang pertama minta maaf ya. Tadi teacher jelaskan kalau kita bersalah kita harus minta maaf. Lalu yang kedua, kalau ibu itu belanja barang belanjaannya berantakan, ya kita menolong dulu. Lalu yang ketiga kita mengucapkan minta maaf ya, tadi yang pertama, dan juga mengucapkan tidak akan melakukan hal ini lagi dan lain kali akan berhati-hati ya. Itu kalau naik sepeda kalian harus hati-hati ya, tidak boleh ngebut, tidak boleh numbur-numbur orang. Nah itu ada contoh yang lain, situasi B, situasi C. Nah kalian bisa nanti coba ya, kalian kira-kira apa yang harusnya kalian lakukan. Oke, nah sekarang di halaman 83. Nah, di situ ada cerita membantu teman. Nah ini ceritanya acak. Kalian nanti bisa ya untuk latihan ini di halaman 83 sampai 84. Nah, ini kalian beri nomor di kotaknya ini. Yang gambar pertama, Nita membantu membersihkan boneka dan memberikan boneka kembali kepada Nesya. Nah, ini nanti kalian boleh diurutkan. Yang mana yang pertama? Itu. Nah lalu di halaman 65, nah ini juga menuliskan ucapan terima kasih. Nah coba lihat gambar di situ. Pernahkah kamu ditolong orang? Doni tampak sedang menolong seorang bapak yang belanjanya jatuh berserakan. Berserakan itu maksudnya berhamburan kemana-mana ya, barangnya jatuh semua ke jalan misalnya. Nah apa yang sebaiknya diucapkan bapak itu kepada Tony? Nah sekarang tulislah ucapan terima kasih pada ayah dan ibumu. Tulislah juga mengapa kamu merasa perlu berterima kasih kepada mereka. Nah ini contohnya juga ya. Oke, yang pertama, apa yang sebaiknya diucapkan bapak itu kepada Doni? Nah misalnya, nak lain kali hati-hati ya gitu, jangan seperti ini lagi. Misalnya, oh iya, ini karena Doni tidak menabrak bapak itu, jadi bapak itu mengucapkan terima kasih ya. Oh iya, Doni tampak sedang menolong seorang bapak. Oh iya, berarti ini kalau kita menolong, biasanya orang lain mengucapkan terima kasih. Jadi yang diucapkan bapak itu kepada Doni adalah mengucapkan terima kasih ya. Begitu juga dengan kalian, mengucapkan terima kasih kepada mama papa. Karena apa? Ya, yang pasti sudah merawat kalian ya, memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Nah itu contohnya. Lalu di halaman 86 itu juga ada, Nesya tampak menyesal telah memecahkan vas bunga kesukaan ibu. Apa yang harus Nesya ucapkan? Tentunya meminta maaf. Oke? Nah jadi ini sudah selesai di pelajaran bahasa Indonesia ini, tema 9. Nanti tugasnya teacher minta kalian mengurutkan cerita ya di halaman 83 dan 84, tapi dalam bentuk video. Jadi kalian cerita diurutkan dulu, lalu kalian cerita dalam bentuk video nanti. Oke? Nah terima kasih untuk hari ini, and goodbye everyone.